Bab 11. Mencoba menara kultivasi. Esok paginya di penginapan bulan, Kai masih tertidur pulas, terlihat air liurnya menetes di lantai. "Tuan, bangun Tuan, ini sudah pagi," ucap Yi sambil menggoyang-goyangkan badan tuannya yang masih tertidur. "5 menit lagi Yi, aku masih mengantuk," balas Kai tak menghiraukan Yi yang sedang membangunkannya. Karena tak bisa membangunkan tuannya yang masih tertidur, Yi turun ke bawah untuk mencari sumber mencari makanan. Setelah sampai di bawah, Yi mencium aroma makanan yang sangat enak. Tanpa pikir lama Yi langsung mencari sumber aroma tersebut, lah melihat berbagai makanan berada di meja tengah. Tak bisa menahan rasa laparnya Yi kemudian langsung duduk sambil menunggu Kai turun. 5 menit kemudian Kai yang telah terbangun langsung membersihkan diri dan turun ke bawah. Sesampainya di lantai bawah Kai melihat Yi yang sedang duduk melihat makanan yang di depannya dengan air liur keluar dari mulutnya. Kai yang melihat itu tak bisa menahan tawanya. Tawa Kai yang cukup keras didengar oleh Yi, merasa ditertawakan oleh tuannya. Yi mengembungkan kedua pipinya mendengus kesal. Tak lama kemudian Kai juga ikut duduk di samping Yi dan makan bersama. Berbagai makanan yang banyak tadi tak sampai 5 menit habis dimakan mereka berdua. Setelah selesai makan Kai memegangi perutnya yang kekenyangan dan mencari Ibu Luo untuk membantunya merenovasi penginapan. Kai mencari Ibu Luo dan menemukannya yang sedang mengepel lantai di gudang belakang dibantu oleh anaknya. Ketika Ibu Luo melihat Kai memasuki gudang ia hanya tersenyum hangat. "Ada Ara dermawan Kai kemari. Ah, aku ingin membantu Bibi merenovasi penginapan ini," balas Kai. "Itu tidak diperlukan dermawan Kai, aku merasa tidak enak karena terus menerima bantuan dari dermawan," jawab Ibu Luo. "Tidak perlu sungkan Bibi, ini ambillah, dan Bibi jangan memanggilku dengan sebutan dermawan. Panggil saja aku Kai," ucap Kai sambil menyerahkan sebuah kantung berisi ribuan koin emas. Tetapi Tuan Kai, sebelum menyelesaikan ucapannya Kai telah pergi meninggalkan ruangan tersebut. Kai sekarang telah berada di jalan kota awan hitam, lah telah menyuruh Yi untuk kembali ke dalam tubuhnya, agar rencana balas dendam ini lebih mudah. Tak sampai 10 menit berjalan Kai melihat menara yang sangat besar dan menjulang tinggi ke atas. "Apakah ini menara kultivasi yang sering orang bicarakan?" gumam Kai sambil mengelus dagunya. Kai mulai mencoba mencari menara kultivasi di dalam toko sistem. Tak butuh waktu lama Kai menemukan ratusan hingga ribuan menara kultivasi dengan fungsi yang berbeda-beda. Kai cukup puas melihat toko sistemnya yang serba ada. "Menarik, bagaimana sebelum melakukan balas dendam, aku mencoba berlatih di dalam sana." Tak lama setelah itu Kai tiba di pintu masuk menara. Pintu masuk itu dijaga oleh seorang pendekar raja menengah. "Nak, untuk masuk ke dalam kau harus membayar 1000 koin emas," ucap penjaga tersebut dengan nada sombong. Kai kemudian mengambil 1000 koin emas sebagai biaya masuk. Setelah memasuki menara kultivasi Kai merasakan aliran Qi di dalam lebih banyak daripada di luar. Tapi dengan aliran Qi sekecil ini tak akan membuat perubahan pada diri Kai. Tak lama setelah berdiam di lantai 1, Kai memutuskan untuk naik ke lantai 2 tak merasakan perubahan di lantai 2 Kai memutuskan naik ke lantai 3 dan naik hingga lantai tertinggi yaitu lantai 9. Tapi itu semua tidak cukup untuk membuat Kai mengalami peningkatan sedikitpun. Karena kesal ditipu oleh penjaga menara, Kai memutuskan untuk menghancurkan menara kultivasi tersebut. Menara kultivasi memang berguna untuk seorang pendekar kaisar hingga pendekar suci, pasalnya Kai memiliki tubuh naga serta tubuh dewa kematian yang membuat dirinya harus menyerap lebih banyak energi alam dibandingkan dengan orang lain. Setelah Kai mengepalkan tangannya dan meninju tembok menara terjadi ledakan yang sangat keras. Setelah debu menghilang terlihat menara kultivasi yang katanya mampu menahan serangan pendekar suci puncak sekalipun hancur karena tinjuan Kai, membuat kehebohan di antara warga kota awan hitam.
Sialan menara kultivasi apa ini? Umpat Kai yang sedang kesal. Hei kau sialan, beraninya kau menipuku, membayar 1000 koin emas untuk memasuki menara sampah ini. Teriak Kai sambil menunjuk ke arah penjaga menara. Karena tak terima dihina oleh seorang bocah yang bahkan belum genap 18 tahun membuat dirinya menjadi marah dan melupakan bahwa Kai telah menghancurkan tembok menara yang berarti kultivasinya berada di ranah pendekar suci ke atas. Siapa yang menipumu bocah? Memang seperti itu aturan yang dibuat wali kota untuk semua orang yang akan memasuki menara ini. Jawab penjaga menara dengan nada tinggi. Kai menggunakan langkah anginnya seketika menghilang, dan muncul di belakang penjaga menara dan memukul punggungnya. Tak siap dengan serangan kejutan Kai, penjaga menara tersebut terpental hingga menabrak rumah warga. Beberapa tulang rusuk patah, tangan sebelah kanan patah serta meridiannya pecah. Kai tak mempercayai apa yang dilihatnya, ia hanya mengeluarkan 5% dari kekuatan aslinya. Tapi apa yang ia lihat sekarang adalah hanya dengan sekali serang seorang pendekar raja menengah langsung sekarat, jika dibiarkan 1-2 jam bisa dipastikan penjaga itu langsung mati. Kai kemudian mendekati penjaga menara tersebut dan memberikannya sebuah pil berwarna hijau muda. Tanpa pikir lama penjaga menara langsung menelan pil yang diberikan oleh Kai. Penjaga itu berpikir bahkan jika itu pil racun ia akan tetap memakannya sebab ia tak ingin menderita lebih lama lagi. Selang 1 menit setelah penjaga menara menelan pil yang Kai berikan. Berbeda dengan harapannya, kini tubuhnya telah sembuh bahkan meridian yang hancur telah diperbaiki kembali. Ia juga berhasil menerobos ke ranah pendekar Raja Puncak. Ia berwujud berterima kasih kepada Kai. Semua orang yang melihatnya menerobos menganga tak percaya, sebab semua orang hanya melihat Kai memberikan sebuah pil kepada penjaga menara dan tak sampai 1 menit penjaga menara langsung sembuh bahkan menerobos 1 tingkatan. Kai tak memperdulikan itu. Kemudian menghilang dalam sekejap. Sekarang Kai sedang mengarah ke rumah wali kota. Rumah wali kota merupakan rumah terbesar yang berada, jadi Kai sangat mudah untuk menemukannya. Setelah sampai di gerbang rumah wali kota, lah melihat adanya penjaga tingkat pendekar Raja Puncak di depan gerbang. Tak ingin berlama-lama Kai melambaikan tangannya hingga membuat angin di sekitarnya menjadi sebuah pedang Ki yang sangat tajam. Kepala penjaga yang menjaga gerbang itu lepas dari tubuhnya. Kemudian Kai mendekati gerbang rumah wali kota dan mengepalkan tangannya bersiap meninju rumah wali kota. Tinju kaisar, ledakan penghancur. Tangan Kai tiba-tiba mengeluarkan sebuah cahaya perak, meninju gerbang dengan tangan kanannya, menimbulkan sebuah ledakan yang cukup keras didengar. Hal itu membuat wali kota keluar dari rumahnya. Bab 12. Kematian Wudong. Rumah wali kota. Karena ledakan yang sangat keras membuat wali kota keluar dari rumahnya. Para warga yang mendengar ledakan juga memutuskan untuk melihat keluar. Sesampainya di luar, wali kota dikejutkan dengan gerbang rumahnya yang hancur. Setelah melihat lebih teliti dengan matanya, ia melihat seorang pemuda berdiri di depan pintu gerbang yang telah hancur itu. "Siapa kau bajingan? Beraninya kau merusak rumahku?" teriak wali kota yang kemudian didengar oleh warga di sekitarnya. Siapa yang berani memprovokasi wali kota dengan menghancurkan gerbangnya itu? Tanya salah satu pemuda yang berada di kerumunan. Apa kau buta? Di sana hanya ada seorang pemuda, jadi pasti dia yang memprovokasinya. Balas temannya yang lain. Kai melihat sosok wali kota yang ada di ingatannya. Kai yang melihat sikap wali kota hanya tersenyum sinis. Kemudian Kai mengeluarkan pedang merah darah dari inventori, kemudian memasang kuda-kuda bersiap menyerang wali kota yang ada di depannya. Teknik pedang langit, tebasan pedang. Cetakan pedang raksasa terbentuk di udara, melesat dengan kecepatan tinggi menuju tubuh wali kota. "Haha, hanya seorang pendekar kaisar berani memprovokasiku," ejek wali kota, kemudian menahan serangan yang sedang mengarah kepadanya. Wali kota mengangkat telapak tangannya mencoba menahan serangan yang Kai lancarkan,
dan saat serangan Kai dan telapak tangan wali kota saling bertabrakan, sebuah ledakan keras terjadi. Tapi tak seperti yang diharapkan oleh wali kota, La terpental sejauh 5 langkah ke belakang. Melihat telapak tangan miliknya gemetar dengan bekas sayatan pedang yang tidak kecil membuat ekspresi wali kota menjadi jelek. Anak ini sangat berbahaya, aku yang telah berada di ranah pendekar suci saja masih tergores. Gumam wali kota pelan. Karena Kai memiliki indera yang sangat tajam, ia berhasil mendengar gumaman wali kota. La tersenyum sinis menatap wali kota yang sedang mencoba berdiri di halaman. Kemudian kembali menarik pedangnya untuk melakukan serangan berikutnya. Kai tidak mengaktifkan titel Kaisar Bintangnya karena ia ingin mencari pengalaman bertarung. Ini adalah kesempatan yang bagus untuk mengukur kekuatanku, pikir Kai. Setelah melihat Kai bersiap-siap melakukan serangan selanjutnya, wali kota tak berdiam diri seperti sebelumnya. Ia kemudian mengambil kuda-kuda untuk mengeluarkan teknik-tekniknya. Teknik pedang pemusnah, Palm Illusion Sword. Hembusan udara menjadi dingin, keluar beberapa cetakan pedang raksasa di punggung kecilnya. Siluet Sukai mengarah mendekat ke wali kota dengan kecepatan yang sangat cepat yang tidak mungkin dapat dilihat oleh mata biasa. Tak tinggal diam, wali kota juga mengeluarkan tekniknya. Iron Bull aktifkan. Tubuh wali kota perlahan memutih. Selang beberapa detik mengalami perubahan. Tubuh Walokta telah berubah total. Di udara, Kai hampir mendekat 5 meter ke arah wali kota dengan beberapa ilusi pedang di belakangnya. Teknik Kai dan wali kota saling bertumbukan. Bang! Seolah mengenai besi yang sangat kuat, Kai sekali lagi dibuat mundur beberapa langkah ke belakang. Walau begitu, Kai berhasil membuat wali kota terlempar ke belakang sejauh 20 meter. Mencoba berdiri dengan kedua tangan, wali kota merasakan seluruh tubuhnya mati rasa. La menatap Kai dengan pandangan tak percaya. Siapa kau anak muda? Kukira kita tidak memiliki dendam, lebih baik kita berteman daripada bermusuhan, ya kan? Bujuk wali kota, seluruh tubuhnya bergetar. Para warga yang melihat kejadian itu seketika langsung merasakan keringat dingin di punggung masing-masing orang. Wali kota yang merupakan tokoh kuat yang telah melindungi kita awan hitam selama 1 dekade sebenarnya terlempar hanya dalam sekali serang. Seketika semua orang dalam keadaan takut dan mulai menjauh dari pertarungan kedua orang itu. Simpan omong kosongmu di neraka Patua, mulai hari ini, akan aku pastikan kau dan anakmu akan mati hati ini. Jawab Kai dengan ekspresi dingin. Kurang ajar, aku berusaha berdamai denganmu tapi kau telah menolakku mentah-mentah. Gak usah banyak bacot lo tua bangka. Kedua orang itu kembali memasang kuda-kuda dan melesat di udara menimbulkan suara yang mengguncang dataran. Pertarungan yang terjadi berlangsung cukup lama. Sekitar 5 jam telah berlalu sejak mereka berdua saling bertarung. Kini Kai berhasil dipukul mundur oleh wali kota dengan pukulan yang cukup keras mengenai lengan kirinya. Merasa tak perlu berlama-lama lagi, Kai mengaktifkan titel Kaisar Bintang miliknya. Seketika kultivasinya yang berada di pendekar kaisar awal telah menerobos satu ranah menjadi pendekar suci awal. Rambut serta bola matanya berubah menjadi putih. Serta muncul sebuah api putih di dahinya. Wali kota yang tadi mempunyai harapan untuk menang, menjadi putus asa. Saat masih di ranah pendekar kaisar saja masih bisa mengimbanginya, apalagi ketika telah mencapai pendekar suci. Menggeleng-gelengkan kepalanya, wali kota sudah merasa nyawanya akan berakhir hari ini. Dengan berat hati ia menatap pria muda di depannya dengan sedikit jejak ketakutan tersirat di matanya. Jika boleh tahu, siapa namamu anak muda? Wali kota bertanya. Aku. Haha, apa kau sudah lupa Jenderal Wudong? Aku Ling Sukai, orang yang dulu selalu kau manfaatkan. Tegas Sukai. Wudong yang masih tak percaya apa yang didengarnya kemudian berlutut memohon ampun. Ah. Pangeran mudamu, belum sempat menyelesaikan ucapannya, kepalanya telah terpisah dari tubuhnya dan terkapar tewas.
Apakah kau itu idiot? Kenapa aku harus mengampunimu? Apa kau tidak ingat apa yang telah kau lakukan padaku dulu? Ucap Kai menatap dingin ke arah mayat di depannya. Aura hitam pekat dari mayat wali kota mulai berkumpul dan terserap ke tubuh Sukai. Mengetahui hal itu, sebuah kerutan muncul di antara kedua alis Sukai. Apa-apaan aura hitam itu? Tapi tak lama setelah itu Kai menyadari bahwa ki di dalam tubuhnya sedikit bertambah. Lah teringat dengan tubuh dewa kematian yang ia beli beberapa bulan lalu. Tak henti sampai di situ, Kai memasuki rumah wali kota dan membantai seluruh anggota keluarganya. Setelah selesai membunuh keluarga wali kota hingga tak bersisa, lah juga sempat mengambil harta yang telah wali kota kumpulkan seumur hidupnya. Ada beberapa pil kultivasi dan teknik bela diri. Sayangnya bagi Zukai yang memiliki sistem, ia tak menghiraukan itu semua dan memasukkannya ke dalam cincin ruang. Berdiri di depan rumah wali kota, Kai menutup kedua matanya. Selang 1 menit berlalu, sebuah api berwarna ungu tua mulai menyebar ke seluruh tubuhnya. Api neraka, hancurkan rumah itu. Seketika api yang tadi di depan Kai semakin membesar hingga melahap seluruh rumah wali kota menjadi debu. Kai kemudian menghilang dari kota awan. Keesokan paginya penduduk kota api hitam dikejutkan dengan hangusnya rumah wali kota dan terlihat mayat wali kota di depan rumahnya dengan kepala yang telah terpisah dari tubuhnya. Semua orang mengeluarkan keringat dingin di tubuhnya. Mereka ingat bahwa kemarin terjadi pertarungan besar antara wali kota dan seorang pemuda yang tidak jelas asal-usulnya. Kabar meninggalnya wali kota awan hitam telah menyebar luas hingga Kekaisaran Rubah Perak. Kekaisaran Rubah Perak. Di sebuah ruangan istana kini terlihat 2 orang pria parubaya, satunya ayah Kai dan satunya lagi kepala ksatria istana. Setelah Ling Yanchen mendengar kabar kematian Wudong dan pembunuhnya seorang pemuda yang belum genap 18 tahun, ia menjadi sangat marah. Cari tahu siapa yang telah membunuh Wudong. Titah Kaisar Yanchen kepada kepala ksatria istana. Baik Tuan. Brak, brak. Siapa yang telah berani membunuh pelayan setiaku? Ucap Kaisar Yanchen yang menghancurkan meja yang ada di depannya. Kembali ke MC. Kai yang telah pergi dari kota awan hitam sekarang berada hutan kematian. Yi menyarankan berkultivasi di sana dikarenakan banyaknya aura kematian di sepanjang hutan. Kai berkultivasi di sana selama sebulan dan menerobos ke ranah pendekar Kaisar Tier 4. Karena merasa telah meningkat cukup banyak dan juga aura kematian di hutan hampir 35% telah diserap oleh Sukai, lah menggabungkan tubuh dewa kematian dengan teknik pelahap bintang membuatnya dapat menyerap aura kematian dengan cepat. Kai melanjutkan perjalanannya ke tempat tujuan selanjutnya, yaitu di Kota Perak atau yang sering disebut Kota Pil. Kai pergi ke sana untuk membeli sebuah herbal yang tidak tersedia di toko sistem. Karena menurut ingatan pemilik sebelumnya di Kota Perak terdapat berbagai macam ramuan yang sangat langka. Kai menuju Kota Perak dengan berjalan kaki karena jika terus-menerus menggunakan skill teleportasi tubuh Kai akan meledak karena tidak kuat menahan hukum ruang. Karena malam hari Kai memutuskan untuk mencari gua untuk beristirahat. Bab 13. Kejadian di rumah makan. Kai masih belum menemukan sebuah gua untuk bermalam. Tak punya pilihan lain, Kai memutuskan untuk memasuki dunia jiwa untuk beristirahat. Yi, bagaimana caraku untuk memasuki dunia jiwa? Tuan tinggal mengucapkan dunia jiwa, maka secara otomatis sebuah portal akan terbuka. Tuan tinggal memasukinya dan langsung masuk ke dalam dunia jiwa, jelas Yi. Dunia jiwa. Sebuah portal yang cukup besar seukuran orang dewasa muncul tepat di hadapan Kai. Tanpa menunggu lama Kai memasuki portal itu dan selang beberapa detik tubuhnya menghilang dan muncul kembali di sebuah padang rumput yang sangat luas. Kai membuka toko sistem sambil melihat-lihat rumah. Ia membeli sebuah rumah sederhana seperti rumah yang dulunya ia tinggali di bumi. Setelah selesai membeli rumah, Kai memutuskan untuk menanam beberapa herbal di lingkungan sekitar rumahnya.
Kai membutuhkan waktu yang cukup lama untuk menanam semua herbal yang ada di inventorinya. Yi, apakah aku masih mempunyai box yang belum kubuka? Tuan memiliki 3 buah box perunggu kecil dan 1 buah box perak kecil. Buka semua box yang aku miliki. Membuka box. Ding. Asteris selamat Tuan mendapatkan. Mata elang. Tiket diskon 50% belanja di toko sistem. Memiliki satu kesempatan untuk memilih sebuah senjata atau skill di toko sistem. Mendapatkan 40 poin karisma. Mendapatkan 700.000 poin sistem asteris. Maya elang. Yi, tolong jelaskan kegunaan mata elang serta poin karisma. Mata elang merupakan perwujudan dari mata elang milik binatang legenda, dengan kemampuan melihat jarak jauh dan juga mampu membuat Tuan melihat dalam gelap. Untuk poin karisma sendiri membuat Tuan dapat dengan mudah menarik minat dari lawan jenis. Setelah mendengar penjelasan Yi, Kai mengangguk paham kemudian memasuki rumahnya dan tertidur pulas. Masih di hutan kematian, Kai sedang berjalan menuju kota perak. Di tengah perjalanan Kai dihadang oleh ratusan binatang roh, tak sampai 10 menit Kai membantai semua binatang roh yang ada. Tuan telah membunuh 156 binatang roh, 390 binatang spiritual, serta membunuh 500 binatang buas tingkat tinggi. Mendapatkan 20 juta poin sistem, mendapatkan 40 juta poin pengalaman. Perlahan-lahan aura yang berada di tubuh Kai bergejolak, seketika ledakan terjadi dan boom! Pendekar Kaisar tier 5. Hah! Aku telah menerobos dengan mudah saat membunuh ratusan binatang buas. Ucap Kai tak percaya apa yang barusan terjadi. Setelah selesai menstabilkan fondasinya, Kai melanjutkan perjalanannya ke kota perak. Karena tak memiliki teman bicara, Kai menyuruh Yi keluar dari tubuhnya. Sesekali Kai juga bertemu binatang iblis yang masih muda, Kai membunuhnya dengan sedikit usaha. Tak terasa setengah telah berlalu, akhirnya Kai sampai di bagian luar hutan kematian. Yi, kita akan beristirahat di sana. Ucap Kai sambil menunjuk gua yang berada di depannya. Baik Tuan, balas Yi menuruti ucapan tuannya. Setelah sampai mulut gua, Kai mengaktifkan mata elangnya untuk memeriksa keadaan di dalam gua. Seketika mata Kai yang awalnya hitam berubah menjadi emas. Melihat tak ada tanda bahaya, Kai memutuskan untuk bermalam di sana. Setelah membuat api unggun di dalam gua, Kai membuat makanan untuk disantapnya bersama dengan Yi. Kai membeli bahan makanan dari toko sistem. Total semua bahan Kai hanya mengeluarkan 5 poin sistem. Kai membeli beberapa daging serta sayuran untuk dimasaknya menjadi sayur sup. Selesai memasak, Kai memanggil Yi untuk mengajaknya makan bersama. Wah, ini enak sekali Tuan. Yi tidak tahu jika Tuan sangat pandai memasak. Ucap Yi memuji Kai dengan mulut terbuka lebar. Ini karena waktu di bumi aku sering memasak sendiri di rumah, waktu ibuku sedang bekerja. Kai mulai meneteskan air mata ketika mengingat ibunya yang berada di bumi. Maaf Tuan, Yi tidak bermaksud begitu. Ucap Yi yang merasa bersalah. Tidak apa Yi, aku malah bersyukur diberi kesempatan kedua olehmu. Balas Kai tersenyum sambil mengacak-acak rambut Yi. Yi merasa rambutnya diacak-acak oleh Kai hanya menunduk bahagia, terlihat pipinya sekarang merah seperti tomat. Baiklah Yi, selesaikan makanmu kemudian tidur. Tak butuh waktu lama bagi Yi untuk menghabiskan makanannya kemudian tidur di samping Kai. Keesokan harinya Kai telah bersiap-siap untuk melanjutkan perjalanannya. Tak butuh waktu lama bagi Kai untuk sampai di kota perak. Setelah membayar 30 koin emas untuk biaya masuk, Kai telah diperbolehkan untuk memasuki kota tersebut. Di dalam kota tercium bau herbal serta pil di sepanjang jalan kota. Kai memutuskan untuk mencari makanan terlebih dahulu. Tak butuh lama baginya untuk menemukan rumah makan karena adanya mata elang. Tertulis nama, Rumah Makan Tang, di bagian depan rumah makan tersebut.
Tanpa pikir lama Kai memasuki lantai tersebut bersama Yi dan memesan makanan yang lumayan banyak. Kai yang sedang duduk merasa semua orang menatap Yi dengan pandangan mesum. Kai menatap tajam semua orang, akhirnya ia mengeluarkan sedikit aura penekanannya dan membuat semua orang di sana sesak nafas. Setelah Kai menarik kembali aura penekanannya, semua orang kembali bernafas lega. Di pojok ruangan ada seorang pria gemuk dengan tatapan penuh nafsu mengarah kepada Yi yang sedang duduk di seberang Kai. Pria gemuk itu berdiri dan mulai berjalan mendekat ke arah Kai berada. "Hei, kau cepat serahkan gadis itu jika ingin nyawamu selamat," ancam pemuda tersebut. Ia tak merasakan aura penindasan milik Kai dikarenakan ia mempunyai sebuah artefak perlindungan. "Lihat itu, bukankah itu anak patriark sekte beruang hitam, Tianzi?" ucap salah satu wanita yang berada di rumah makan tersebut. "Iya, itu memang anak patriark." Kelihatannya ia tertarik dengan gadis kecil di samping pemuda tampan itu. Balas wanita di sampingnya. "Iya, pemuda itu sangat tampan, sayangnya ia telah bermasalah dengan Tianzi yang terkenal kejam." Kai tidak menghiraukan ancaman pemuda tersebut dan melanjutkan memakan makanan yang ia pesan. "Bangsat, beraninya kau tidak menghiraukan perkataanku, teknik cakar besi." Pemuda tersebut menyerang ke arah Kai, terlihat bayangan cakar yang sangat tajam di belakang tangannya. Buang-buang waktu saja," kata Kai yang sedang malas meladeni pemuda yang menyerangnya. Kai melambaikan tangan kanannya. Seketika sebuah hembusan angin kencang mengarah pada Tianzi, dan bam! Seketika kepala pemuda yang menyerang Kai hancur tak bersisa, pemuda tersebut terkapar tewas. Semua orang di rumah makan itu sangat terkejut, pasalnya Tianzi telah mencapai ranah pejuang perak yang bisa dibilang jenius oleh semua orang. Tapi apa yang mereka lihat adalah Tianzi tewas dalam sekali serang. Keheningan melanda seisi ruangan, hingga tiba-tiba terdengar suara seorang pria paruh-baya yang sedang duduk di pojok ruangan. "Hei nak, beraninya kau membunuh anak patriark." Kemudian tetua tersebut mengeluarkan aura pendekar kaisar menengah. "Banyak bacot, jika berani maju sini," ejek Kai. Tak terima ejekan dari Kai, tetua sekte beruang hitam itu melesat untuk menyerangnya. Tapi yang mengejutkan adalah Kai hanya berdiam diri tak menghindar dari serangannya. "Hahaha, bocah, kau pasti takut mati kan? Haha." Tawa tetua itu terdengar sampai di telinga Kai. Setelah jarak serangan sedekat 1 meter dengan tubuh Kai, terlihat api ungu tua yang sangat kecil, kemudian membesar dan membakar tetua sekte beruang hitam itu dalam sekejap. Setelah selesai membunuh kedua pengganggu tersebut, Kai melanjutkan memakan makanan yang ia pesan. "Apakah Tuan telah selesai mengurus kedua hama tersebut?" tanya Yi yang sedari tadi masih makan. "Iya," jawab Kai singkat. Bab 14. Terkena racun. Kota Perak. Di sekte beruang hitam, seorang murid sedang melapor kepada patriark sekte beruang hitam. "Patriark, patriark!" teriak seorang murid dalam yang sedang berlari ke ruangan milik patriark sekte. "Siapa kau, beraninya kau masuk ke ruanganku tanpa izin?" bentak patriark sekte. Seketika murid yang hendak melapor tersebut ketakutan setengah mati. Mohon maaf patriark, saya Wusa, seorang murid dalam sekte," ucap Wusa memperkenalkan diri. "Cepat katakan, ada urusan apa kau kemari?" kata patriark tegas. "Itu patriark, giok jiwa tuan muda dan tetua Yun telah pecah," jelas murid tersebut. "Apa? Siapa yang berani membunuh anakku?" geram patriark sekte beruang hitam. "Kau, cepat suruh seluruh murid sekte untuk menemukan pembunuh yang telah membunuh anakku," titah patriark sekte. "Baik patriark," ucap murid tersebut kemudian mulai pergi memberitahu seluruh murid sekte untuk menemukan pembunuh anak patriark. Seluruh tetua sekte beruang hitam segera berkumpul di aula sekte. Teriak patriark sekte. Kembali ke MC, Sukai yang tidak mengetahui patriark sekte beruang hitam menyuruh seluruh murid untuk memburunya,
hanya duduk menghabiskan makanan yang telah ia pesan. Semua orang yang berada di sana hanya terdiam, tak ada yang berani bicara satu kata pun. "Tuan, sekarang kita akan kemana?" tanya Yi yang sudah selesai makan. "Setelah ini kita akan mencari penginapan, karena kita akan tinggal di sini selama seminggu," jelas Kai. "Kenapa selama itu? Bukannya Tuan hanya mencari herbal saja ya?" gerutu Yi kesal. Kai yang melihat wajah kesal Yi hanya tersenyum manis. "Dari yang kudengar 5 hari lagi akan diadakan perlombaan alkemis di sini, dan hadiahnya juga lumayan bagus," jelas Kai. Setelah membayar makanan, Kai mengajak Yi untuk jalan-jalan di kota Perak. Yi membeli berbagai makanan manis serta 2 pasang baju, satu untuk dirinya sendiri dan satu lagi untuk Kai. Kai menerima hadiah dari Yi, dan membalasnya dengan mengelus-elus kepalanya. Tak terasa jalan-jalan tersebut menghabiskan waktu selama 3 jam, Kai yang melihat Yi telah puas, memutuskan untuk mencari sebuah penginapan. Tak lama bagi Kai untuk mencari penginapan menggunakan mata emasnya. Kai memasuki penginapan tersebut dan memesan 1 kamar membayar 50 emas untuk menginap selama 1 minggu. Di dalam kamar Kai menyuruh Yi tidur di kasur sedangkan Kai tidur di lantai. Kai yang pada saat itu tidak bisa tidur kemudian mulai meningkatkan job master Arai. Pertama membuat Arai tingkat 1 dan berlanjut hingga pagi. Kai telah berhasil membuat Arai tingkat 3. Selamat job master Arai dasar meningkat menjadi master Arai senior. Mendapatkan 100.000 poin sistem. Selamat Tuan menjadi Master Arai Senior. Mendapatkan kitab rune kuno. Mendengar pemberitahuan sistem Kai hanya tersenyum kecut. Ternyata meningkatkan job Master Arai lebih sulit ketika meningkatkan job alkemis. Ucap Kai yang cukup kecewa. Profesi Master Arai di dunia kultivator terbilang sangat langka, karena tak hanya harus menghafal rune kuno, Master Arai juga diwajibkan mengingat formasi pembuka serta formasi penutup Arai yang terdiri dari ratusan rune kuno. Untuk tingkatan Master Arai dibagi menjadi Master Arai Dasar, Master Arai Senior, Master Arai Ahli, Master Arai Suci, Master Arai Spirit, Master Arai Surgawi, Master Arai Kuno, Master Arai Legenda. Kai memutuskan untuk berdiam diri di kamar hingga ia berhasil meningkatkan jobnya menjadi Master Arai Ahli. Kai menghabiskan waktu lebih lama untuk meningkatkan jobnya menjadi Master Arai Ahli. Kai yang telah berdiam diri di kamarnya selama 3 hari memutuskan untuk mencari herbal untuk membuat pil penempat tulang. Tak lupa Kai mengajak Yi untuk jalan-jalan sekalian, karena merasa bersalah membuat Yi menunggunya yang berdiam diri di kamar. "Yi Ara, kau mau ikut denganku jalan-jalan di kota?" "Oh, apakah Tuan sudah selesai latihannya?" Tak seperti yang diharapkan Kai, Yi tidak marah sama sekali, sebaliknya ia terlihat bersemangat. Di sekte beruang hitam, terlihat patriark sekte yang marah besar karena para muridnya yang tak dapat menemukan pembunuh yang telah membunuh anaknya. "Apakah kalian sudah menemukan pembunuhnya?" ucap patriark menatap dingin kepada seorang murid yang berada di depannya. Maaf patriark, kami belum menemukan pembunuhnya," jawab murid tersebut terbata-bata. Maaf, apakah hanya itu yang bisa kau ucapkan? Aku mau pembunuh yang membunuh anakku, bukan permintaan maafmu yang tak berguna itu," bentak patriark sekte yang semakin membuat murid itu ketakutan. Patriark, panggil seorang murid dari luar. "Ada apa?" Kami menemukan pembunuhnya patriark, ucap murid itu sambil mengatur nafasnya yang terengah-engah. "Katakan di mana dia?" "Dia sedang membeli sebuah herbal di pusat kota patriark," jelas murid itu. "Baiklah, pergi katakan pada semua tetua bahwa aku sendiri yang akan membunuhnya." "Baik patriark." Di toko herbal Kai sedang membeli beberapa herbal untuk membuat pil penempat tulang. Ia menghabiskan 2 juta koin emas untuk membeli semua bahannya.
Sebelum kembali ke penginapannya, Kai memutuskan untuk mencari makan terlebih dahulu, makan di tempat makan yang dulu ia datangi. Manajer toko yang masih mengingat Kai yang telah membunuh putra patriark, membiarkannya masuk dan melayaninya dengan hormat. "Apakah Tuan Muda akan memesan makanan lagi seperti kemarin?" tanya manajer tersebut sopan. "Iya, aku pesan makanan seperti kemarin." "Baiklah Tuan Muda, harap tunggu sebentar." Selang 10 menit makanan yang dipesan Kai akhirnya telah datang. Kai dan Yi kemudian memakannya dengan lahap. Manajer rumah makan yang melihat Kai dan Yi memakan makanan dengan lahap tersenyum puas. Setelah selesai makan makanan yang dipesan, tiba-tiba Kai dan Yi muntah darah yang cukup banyak di lantai. "RGGH, kenapa semua aliran ki di dalam diriku seperti pecah?" ucap Kai yang masih memuntahkan darah di lantai. "Haha, nak, akhirnya kau telah jatuh dalam jebakanku. Makanan yang kau pesan tadi telah aku tambahkan racun Yuan Qi yang cukup untuk membunuh pendekar suci dalam waktu 5 menit. Jelas manajer rumah makan tersebut. "Sialan, beraninya kau menggunakan cara licik seperti ini kepadaku," teriak Kai kesal. "Itu salahmu sendiri, nak. Kau telah berani membunuh putra Patriark Sekte Beruang Hitam. 2 hari yang lalu Patriark Sekte Beruang Hitam menawarkan 1 juta koin emas untuk kematianmu. Haha. Baiklah, karena kau telah menawarkan nyawamu sendiri, aku akan memberikanmu keringanan. Aku akan membunuhmu dengan cepat," ucap manajer rumah makan tersebut sambil mendekati Kai dengan pedang yang telah terangkat ke atas. "Makasih atas uang gratisnya, nak," ucap manajer rumah makan tersebut. Selas. Terlihat darah bertebaran di mana-mana. Bab 15. Sukai vs Patriark Sekte Beruang Hitam. Rumah makan Tang. Selas. Terlihat darah bertebaran di mana-mana. Di rumah makan Tang terlihat sebuah potongan lengan tergeletak di lantai. "Ah, ah," teriak manajer rumah makan sambil memegangi tangan kanannya yang telah putus. "Keparat. Bagaimana kau masih bisa bergerak setelah terkena racun Yuan Qi yang bahkan dapat membunuh pendekar suci dalam 5 menit. Jejak ketakutan terlihat di wajah manajer rumah makan. Dengan cepat mengalirkan Qi ke tangan kanannya untuk menghentikan pendarahan. "Apa kau idiot, Pak Tua?" ejek Kai. 10 menit yang lalu, tuan makanan kita telah diracun. Jelas Yi. "Oh, begitukah? Apa kita coba permainkan dia dulu?" ucap Kai tersenyum licik. "Hehe, kau licik sekali tuan," ucap Yi yang tersenyum menutup mulutnya. "Yi, apakah di toko sistem memiliki darah palsu?" "Ada tuan, 1 poin sistem dapat ditukarkan dengan 100 kantong darah palsu," balas Yi. "Baiklah Yi, gunakan 1 poin sistem untuk menukar 100 kantung darah. Gunakan 1 kantong untuk diriku dan 1 kantong lagi untuk dirimu, sisanya kau simpan saja di inventory." "Apa? Yi tidak mau menggunakan darah palsu ini tuan," ucap Yi menolak mentah-mentah. Kai telah menggunakan arai kedap suara, walaupun Yi telah berteriak sekeras mungkin tak akan ada yang mendengar suaranya. "Ayolah, setelah ini akan kau boleh meminta apapun padaku, tapi hanya 1 kali," ucap Kai membujuk Yi. Apakah tuan berjanji?" kata Yi ragu-ragu. "Iya, aku berjanji setelah ini selesai, aku akan menuruti 1 permintaanmu," balas Kai. "Baiklah kalau begitu." Terlihat sebuah senyuman manis di wajahnya. Kembali ke 10 menit berikutnya. "Kau menggunakan racun untuk mencoba membunuhku, Pak Tua. Jadi bagaimana kalau aku juga menggunakan cara yang sama untuk membunuhmu?" ucap Kai yang tadi sempat membeli racun dari toko sistem. "Hahaha, apakah kau pikir aku takut oleh racun musia?" Tak sempat menyelesaikan perkataannya, Kai telah menuangkan 1 botol racun ke arah kakinya. "Ah, ah," teriak manajer tersebut. Terlihat kakinya meleleh dan hanya menyisakan tulang saja. Racun yang tadi dituangkan Kai bernama racun magma. Jika racun tersebut terkena kulit walau hanya 1 tetes,
dapat membuat kulit tersebut meleleh tak bersisa. Tak perlu berteriak seperti itu Pak Tua, itu tadi hanya permulaan. Sekarang manajer tersebut langsung bergidik ketakutan. Ia tak mau lagi merasakan rasa sakit yang dirasakannya ketika terkena racun magma. Tak berhenti sampai di situ Kai terus menuangkan racunnya, dimulai dari telinga, tangan kirinya yang masih tersisa, serta kaki kanan manajer tersebut. Kai menggunakan mantra Arai untuk membuat manajer itu tetap hidup selama 1 jam, walaupun telinga, kedua kaki serta tangannya telah hancur. Manajer tersebut sekarang terlihat sangat buruk, hanya tersisa kepala serta badan miliknya. Merasa sudah cukup untuk menyiksa manajer itu, Kai langsung memotong kepalan manajer dan membakar tubuhnya. Kai memandang dingin mayat manajer yang berada di depannya. Yi yang melihat Kai menyiksa lawannya dengan begitu kejam hanya mengangguk setuju. Walaupun ia di bumi dulu Kai tak pernah membunuh seseorang, tapi ketika ia pindah ke dunia kultivator ia menyadari bahwa hanya yang kuat yang berkuasa sedangkan yang lemah hanya akan terbunuh. Kai memutuskan untuk meninggalkan rumah makan tersebut, tetapi ketika sampai di depan pintu lah dicegah oleh seorang pria paruh baya dengan tatapan penuh kebencian. "Hei bocah, apakah kau yang telah membunuh anakku?" ucap pria paruh baya yang merupakan patriark sekte beruang hitam. "Siapa kau? Aku bahkan tak mengenalmu," balas Kai yang sedang bingung, pasalnya lah tak pernah keluar dari rumah selama 3 hari. Setelah Kai melihat kembali wajah pria paruh baya di depannya dengan teliti, ia menyadari bahwa terdapat kemiripan antara pria paruh baya di depannya dengan seorang pemuda yang telah ia bunuh 4 hari yang lalu. "Oh, apakah kau ayah dari anak laknat, yang 4 hari lalu makan di sini?" ucap Kai dengan nada mengejek. "Apa? Sialan, jadi itu memang dirimu?" teriak patriark sekte beruang hitam sambil memasang kuda-kuda berniat menyerang. Setelah mengeluarkan kekuatannya, Kai menyadari bahwa pria yang sedang ia lawan sekarang lumayan kuat. Pria tersebut telah sampai di ranah pendekar suci menengah. Kai akhirnya melawan pria tersebut dengan serius. Ia mulai mengaktifkan titel Kaisar Bintang, dan sekarang ia berada pada tingkat yang sama dengan patriark sekte beruang hitam. "Tak kusangka bocah sepertimu memiliki teknik yang sangat kuat. Cepat serahkan teknikmu, maka aku akan memberi keringanan dengan membunuhmu dengan cepat," ancam patriark sekte beruang hitam. "Haha, coba saja jika kau bisa," balas Kai menantang. "Teknik cakar besi." "Iya." Patriark sekte menyerang dengan teknik yang sama seperti anaknya yang menyerang Kai dulu, tapi bedanya ki yang terkandung dalam serangan patriark sekte sangat besar dan tajam. Tak mau berdiam diri saja Kai juga melancarkan serangannya. Teknik pedang langit, menyatu dengan pedang. Ketika kedua serangan saling bertabrakan, terjadi ledakan yang sangat besar hingga membuat bangunan rumah makan hancur menjadi reruntuhan. Terlihat di sana patriark sekte beruang hitam terpental ke belakang sejauh 10 meter. Tak berhenti sampai di situ, Kai mulai menyerang lagi ke arah patriark sekte beruang hitam. Patriark sekte yang tak mempunyai pilihan lain kemudian mengambil sebuah pil di cincin ruangnya kemudian menelannya. Seketika kultivasi patriark sekte beruang hitam yang awalnya berada di tingkat pendekar suci menengah meningkat sampai ke tahap nirwana awal. Bukankah pil yang tadi dia konsumsi adalah pil pembalik darah? Sepertinya ini akan menjadi semakin sulit, ucap Kai menyesal tak bisa menghabisi patriark sekte dengan sekali serang. Pil pembalik darah adalah pil surgawi kelas atas yang membuat darah seseorang yang menelannya menjadi lebih ganas kemudian membuat penggunanya naik 4 lapisan selama 1 jam. Tak hanya itu yang membuat Kai kesal adalah tubuhnya yang akan segera beregenerasi terus-menerus selama ia masih memiliki kesadaran. Efek samping yang diberikan pil ini cukup kejam yaitu mengambil 40% energi kehidupan dari penggunanya. Apakah hanya cara itu saja yang bisa membunuhnya? Gumam Kai kemudian mengambil pedang Thunderbird dari inventory,
kemudian mengalirkan seluruh ki yang berada di tubuhnya ke dalam pedang Thunderbird. Cahaya berwarna biru muda bersinar dalam mata pedang, aliran listrik dan sebuah tekanan dari pedang Thunderbird membuat tubuh Patriark Sekte sedikit bergetar. Teknik pedang pemusnah, kill. Ucap Kai sambil menggabungkan api neraka ke dalam pedangnya. Sekarang pedang Thunderbird yang bercahaya di sampingan terlihat api neraka mengelilinginya. Kai menghilang beberapa saat dan muncul di belakang Patriark Sekte dengan cepat dan mengarahkan pedang Thunderbird ke arah tubuh Patriark Sekte. Patriark Sekte yang pada saat itu tak bisa mengikuti gerakan Kai, tubuhnya terkena serangan dari Kai dengan telak dan akhirnya meledak tak bersisa. Ding! Berhasil membunuh seorang ahli ranah nirwana, mendapatkan 10 juta poin sistem, mendapatkan 20 poin pengalaman. Setelah mengeluarkan teknik gabungan teknik pedang pemusnah dan api neraka membuat kepala Kai sangat sakit tak kuat dampak dari penggabungan kedua teknik tersebut. Teknik ini juga memakan banyak kekuatan mental milik Kai. Saat masih memiliki sisa kesadaran, Kai membuka portal dunia jiwa dan langsung masuk ke dalam sana. Di atas padang rumput yang rindang, Kai tergeletak dengan tubuh tengkurap. Bab 16. Turnamen alkemis dimulai. Dunia jiwa. Kai yang masih tergeletak pingsan di sana membutuhkan 1 hari untuk memulihkan diri dan mengembalikan semua ki miliknya yang terkuras habis. Yi yang datang secara tiba-tiba kemudian mengangkat kepala Kai dan menaruhnya di pahanya. Kau sudah berjuang keras hari ini sayang. Yi duduk di bawah pohon rindang mengangkat kepala Kai dan menaruhnya di atas pahanya, terlihat seperti seorang istri yang sedang memanjakan suaminya. Tak aku sangka kamu bisa menggabungkan teknik pedang pemusnah dengan api neraka, saat kultivasimu hanya di ranah pendekar kaisar, untuk itu aku akan memberimu sedikit hadiah. Yi memandang Kai mendekatkan bibir mungilnya di dahi Kai dan menciumnya. Sukai yang pada saat itu pingsan tak mendengar perkataan yang Yi ucapkan. Yi hanya berdiam diri di situ dan menunggu Kai terbangun dari tidurnya. 1 hari berlalu, akhirnya Kai mulai membuka matanya secara perlahan, masih merasakan sedikit sakit di kepalanya. Tapi perlahan-lahan rasa sakit di kepalanya menghilang. Kai cukup terkejut melihat Yi yang menggunakan pahanya sebagai alas kepala Kai yang sedang pingsan. Ketika mata keduanya saling bertatapan, mereka berdua langsung memalingkan pandangan masing-masing, terlihat rona merah di pipi mereka berdua. Atau, Yi, berapa lama aku pingsan di sini? Ucap Kai, memecah suasana canggung di antara mereka berdua. Tuan telah pingsan selama 1 hari. Jawab Yi terbata-bata, masih terlihat rona merah di kedua pipinya. Terima kasih Yi. Kai mulai mengangkat kepalanya dari paha Yi dan mulai berolahraga pagi. Sama-sama Tuan. Oh iya, setelah membunuh Patriark Sekte Beruang Hitam kemarin malam, Tuan mendapatkan 10 juta poin sistem serta 20 juta poin pengalaman. Jelas Yi. Lalu kenapa ketika aku membunuh wali kota aku tidak menerima hadiah apapun? Untuk hadiah hanya diberikan kepada Tuan ketika membunuh seorang di tingkat nirwana ke atas. Ucap Yi menjelaskan. Kai menganggukkan kepalanya tanda paham, kemudian Kai memutuskan untuk berolahraga. Selesai berolahraga, Kai mengambil herbal yang ia beli kemarin untuk membuat pil penempat tulang. Setelah memasukkan semua bahannya ke dalam tungku yang ia beli dari sistem, Kai membutuhkan proses yang cukup lama untuk menyelesaikan proses penyulingan. Perlu diketahui bahwa pil yang akan Kai buat adalah pil surgawi bintang 4, sedangkan lah hanya seorang alkemis master. Kai berkonsentrasi penuh pada penyulingan yang ia lakukan, salah sedikit saja tungku tersebut pasti langsung meledak. Setelah 3 jam lamanya akhirnya pil penempat tulang telah berhasil Kai buat. Ding! Selamat, Tuan berhasil membuat pil surgawi kelas atas. Mendapatkan 10 juta poin sistem selamat, job alkemis Tuan telah meningkat menjadi alkemis master menengah. Mendapatkan 1 juta poin sistem.
Setelah berada di tingkat alkemis master ke atas maka akan dibagi menjadi rendah, menengah, dan tinggi setiap peningkatannya. Tak menghiraukan pemberitahuan sistem, Kai langsung menelan pil penempat tulang dan mengambil sikap duduk untuk menyerap khasiat pil. Proses penempaan tulang cukup menyakitkan karena tulang milik Kai harus dihancurkan dan disusun ulang. Tapi karena dulu Kai pernah merasakan rasa sakit yang lebih intens daripada yang ia rasakan saat ini, jadinya Kai tak berteriak dan hanya menutup matanya. Proses penempaan tulang berlangsung selama 2 jam, selesai melakukan proses penempat tulang. Tubuh naganya telah meningkat sebanyak 1%. Yi tampilkan statusku. Status. Nama, Ling Sukai. Umur, 17 tahun. Ras, human. Titel, seorang yang bereinkarnasi. Kaisar Bintang. Kultivasi, pendekar Kaisar Tier 8, 50/15 juta plus. Job, Alkemis Master, menengah. Master Arai, ahli. Skill, teknik pedang langit, 100%. Langkah angin, 100%. Teknik pedang pemusnah, 100%. Teleportasi, langit kurang dari sama dengan lebih besar dari, bisa berevolusi. Api neraka kuno. Budidaya, teknik pelahap bintang, bumi 1/99. Teknik pernafasan kuno. Senjata, pedang merah darah langit. Pedang Thunderbird ilahi. Zirah naga kuno. Poin sistem, 32.760.000. Poin keterampilan, 100.000. Kekayaan, 42.545.000 lebih besar dari shop. Lebih besar dari inventory. Lebih besar dari sistem versi 1.2. Baiklah. Saatnya kita mengikuti turnamen alkemis dan membawa pulang hadiahnya. Ucap Kai bersemangat. Apakah kamu juga ikut Yi? Tanya Kai sembari mengajak Yi. Yi mau ikut tuan. Kota Perak. Kabar meninggalnya Patriark Sekte Beruang Hitam menghebohkan seluruh warga Kota Perak. Patriark Sekte Beruang Hitam merupakan orang terkuat setelah wali kota Kota Perak. Ada seseorang yang kemarin sempat menyaksikan pertarungan antara Kai dan Patriark Sekte. Orang tersebut langsung menyebarkan berita bahwa yang telah membunuh Patriark Sekte adalah seorang pemuda yang usianya belum mencapai 18 tahun. Semua orang yang mendengar berita itu tak ada yang percaya, bagaimana mungkin seorang pemuda yang usianya bahkan belum sampai 18 tahun dapat membunuh seorang patriark yang kultivasinya telah sampai di pendekar suci. Jadi semua orang menganggap berita seorang pemuda yang membunuh Patriark Sekte sebagai angin lalu. Sekarang semua orang tak sabar menantikan dimulainya turnamen alkemis 2 jam lagi. Setelah keluar dari dunia jiwa, Kai segera mencari seseorang untuk bertanya tempat diadakannya turnamen alkemis. Turnamen alkemis dilakukan di Paviliun Roda Emas yang merupakan salah satu cabang terbesar di benua selatan. Untuk pusat Paviliun Roda Emas berada di benua tengah. Setelah berterima kasih, Kai melanjutkan perjalanannya menuju Paviliun Roda Emas. Kai hanya membutuhkan waktu 30 menit untuk sampai di sana. Kai mendaftar perlombaan dengan membayar 100.000 koin emas. Setelah Kai selesai membayar, Kai disuruh menunggu di ruang tunggu sampai turnamennya dimulai. Sesampainya di ruang tunggu, Kai dikejutkan oleh seorang wanita. Bukan karena wajahnya yang cantik, tapi karena Kai tidak bisa melihat tingkat kultivasi dari pemuda tersebut. Setelah kedua mata mereka saling bertemu, Kai merasakan perasaan yang cukup familiar dari tubuhnya. Gadis itu pun cukup terkejut, lah juga merasakan perasaan yang familiar dari tubuh Kai. Ia juga tak bisa melihat tingkat kultivasi Kai. Selama inilah selalu bisa melihat tingkat kultivasi seseorang walaupun orang tersebut memiliki basis kultivasi di atasnya. Yi, apa kau bisa menganalisis gadis yang berada di depanku itu? Ucap Kai dalam hati. Ding, memulai analisis. Status nama, Sueyu. Ras, naga.
Kultivasi, Nirwana Puncak ***. Kai dibuat terkejut setelah melihat status dari Sueyu. Perasaan familiar yang ia rasakan tadi adalah dari ras naganya. Tak hanya itu saja, bahkan kultivasinya berada di puncak nirwana satu tingkat lebih tinggi dari Kai. Kai perlahan mendekati gadis itu dan memulai pembicaraan dengannya. Apakah Nona di sini untuk mengikuti turnamen alkemis? Tanya Kai. Ya, jawab gadis itu singkat. Kai hanya menggelengkan kepalanya melihat sikap dingin gadis itu dan kembali ke tempat duduk yang disediakan padanya. Kai menunggu selama setengah jam dan akhirnya turnamen alkemis pun dimulai. Bab 17. Turnamen alkemis. Paviliun Roda Emas. Turnamen babak pertama akhirnya dimulai. Manajer paviliun keluar dari ruangannya dan mulai berbicara tentang syarat serta hadiah pemenang. Perkenalkan, saya manajer paviliun Roda Emas. Kalian semua bisa memanggilku Manajer Lee. Saya akan jelaskan peraturan serta hadiah untuk juara 1-5. Untuk peraturan sendiri, selama kalian membuat pil tanpa ada kecacatan maka pil tersebut akan masuk penilaian, serta kecepatan dan kualitas pil juga merupakan faktor penentu. Jelas Manajer Lee. Untuk hadiah pemenang, juara 5 akan mendapatkan 2 juta koin emas, 2 buah ginseng darah. Juara 4 mendapatkan 3 juta koin emas, 3 buah ginseng darah. Juara 3 mendapatkan 5 juta koin emas, 5 buah ginseng darah, serta dapat memilih 1 buah barang di lantai pertama paviliun Roda Emas. Juara 2 mendapatkan 10 juta koin emas, 7 buah ginseng darah, serta mendapatkan sebuah tungku pil spiritual. Not, tingkatan tungku pil sama dengan tingkatan senjata. Dan juara pertama akan mendapatkan 20 juta koin emas, 1 buah spirit flower, serta dapat memilih 1 buah artefak bumi di paviliun ini. Setelah semua peserta mendengar hadiah yang diberikan oleh paviliun Roda Emas, terdengar suara teriakan yang menggema di dalam paviliun. Baiklah, karena semua peserta telah hadir maka turnamen akan dimulai 1 jam lagi. Dalam kurun waktu itu silakan mempersiapkan diri kalian. Ucap Manajer Lee tegas. Di ruang tunggu Kai yang tengah duduk tiba-tiba teringat sesuatu di dalam inventorinya yang belum ia pelajari. Yi, pelajari kitab Raja Obat sekarang. Kata Kai. Baik Tuan. Ding. Tuan mempelajari kitab Raja Obat. Memulai proses, 1%. Proses tersebut terjadi selama setengah jam. 98%, 99%, 100%. Selamat Tuan telah mempelajari kitab Raja Obat, persepsi Tuan tentang obat telah meningkat ke tingkat yang lebih tinggi. Berbagai ingatan tentang racikan serta kontrol api dalam penyulingan obat memasuki kepala Kai. Walaupun dulu Kai pernah mempelajari kitab 1000 obat, tapi kontrol api pada kitab tersebut hanya mencapai kontrol dasar, sedangkan kitab Raja Obat mencangkup wawasan obat yang lebih luas. Tak terasa Kai telah memahami ingatan yang masuk ke dalam kepalanya selama setengah jam, dan terdengar suara terompet yang menandakan dimulainya turnamen alkemis. Untuk peserta turnamen silakan menempati tempat yang telah disiapkan sesuai dengan nomor yang telah kalian dapat. Jelas Manajer Lee. Terlihat Kai mengeluarkan sebuah token kayu bertuliskan nomor 205 yang berarti ia berada di barisan ke-7 deret ke-15. Kai berjalan ke tempat duduk yang disiapkan dan mulai duduk sambil memejamkan matanya. Karena kalian semua telah menempati tempat duduk yang telah kami siapkan, tanpa perlu berlama-lama aku akan segera memulai perlombaan. 50 orang tercepat akan maju ke babak selanjutnya. Ucap Manajer Lee menjelaskan. Terdengar lagi bunyi terompet sebanyak 2 kali yang menandakan dimulainya perlombaan. Kai yang tak ingin terlihat terlalu mencolok mulai membuat pil secara perlahan-lahan. Sambil membuat pil, Kai melirik ke samping kanan dan kirinya tapi ia belum menemukan seseorang yang telah selesai menyuling pil spiritual kelas menengah.
Kai hanya menunggu sambil menyalakan apinya ke dalam tungku, mencoba berpura-pura konsentrasi agar tidak ada orang yang curiga. Waktu berlalu cukup lama dan akhirnya terdengar bunyi bel dari barisan kedua deret kelima, terlihat seorang pria paruh baya dengan baju warna putih polos. Ia berusia sekitar 45 tahun, terlihat senyuman ramah dari wajahnya. "Wah, bukankah itu Tuan Huge?" teriak salah seorang penonton histeris. "Iya, kau benar, dia adalah Tuan Huge, alkemis terbaik di Kekaisaran Rubah Perak ini," sambung salah seorang wanita di sampingnya. "Kudengar setengah tahun lalu ia telah meningkat menjadi alkemis tinggi, satu tingkatan lagi hingga ia berhasil mencapai tingkat alkemis master," balas salah satu penonton menjelaskan. Semua penonton di paviliun mengangguk. Masuk akal bahwa seorang alkemis terbaik di benua selatan menjadi yang tercepat di perlombaan kali ini. Tak lama setelah Tuan Huge selesai menyuling pil, di barisan pertama deret ketiga salah seorang wanita juga telah selesai menyuling pil. Wanita tersebut memakai cadar, ia terlihat sangat menawan dengan rambut hitam legam serta pakaian gelap bermotif bunga yang dipakainya, ya. Wanita tersebut merupakan Sueyu. Ia telah berhasil menyuling pil spiritual bintang 5 dengan waktu yang terbilang cukup cepat dengan usianya yang masih muda. Semua penonton terpana melihat kecantikan yang dimiliki oleh Sueyu. Tak hanya itu, bahkan ia juga berhasil menyuling pil spiritual dengan waktu yang hampir menyaingi Tuan Huge yang merupakan alkemis terbaik di Kekaisaran Rubah Perak. "Hei, siapkah wanita cantik itu?" Seorang pria tiba-tiba bertanya dengan wajahnya menunjukkan pandangan mesum ke arah Sueyu. Temannya hanya menggelengkan kepala dengan muka penuh tanya terlihat di wajahnya. "Aku juga tidak tahu, baru kali ini aku melihat ada seorang wanita yang usianya masih sangat muda tapi tingkatan alkimianya hampir mendekati Tuan Huge." Setelah Sueyu selesai menyuling pil, kini disusul seorang pria tua dan terus berlanjut hingga seorang pemuda dengan pakaian mewah bercorak emas selesai menyuling pil. Ia berhasil menyuling pil di urutan ke-12 tapi ia membuat seluruh penonton menjadi ribut. Hei, lihatlah dia, bukankah dia adalah Ling Wu, pangeran kedua Kekaisaran Rubah Perak?" teriak salah satu penonton histeris. "Kudengar dia dilatih oleh alkemis peringkat 5 di dunia, Master Kang," ucap salah seorang pemuda di sampingnya. Mendengar nama Ling Wu disebutkan oleh para penonton, sebuah kerutan muncul di antara kedua alis Sukai. Lah tahu bahwa Ling Wu merupakan kakak kandungnya. Dulu ketika ia masih menjadi pangeran di Kekaisaran Rubah Perak, Lah sering disiksa oleh Ling Wu hingga tak bisa berjalan selama 1 bulan. Meskipun kultivasi Ling Wu hanya berada di pejuang perunggu menengah, tapi ia merupakan jenius alkimia di Kekaisaran Rubah Perak. Aura kebencian yang pekat keluar dari tubuh Kai dan ditujukan kepada Ling Wu. Ling Wu kala itu yang telah selesai menyuling pil. Tubuh King Wu tiba-tiba bergetar hebat, kepala miliknya mengalami rasa sakit yang cukup intens. "Tuan, sebaiknya Anda segera menghilangkan aura kebencian yang Tuan keluarkan." Yi merasakan adanya seseorang di ranah Sein sedang mengawasi turnamen ini. Mendengar apa yang Yi katakan, Kai terkejut dan langsung menghilangkan aura kebencian yang ia keluarkan. Setelah 20 peserta selesai menyuling pil, kini Kai memutuskan untuk langsung menyelesaikan penyulingan pil yang Lah buat. Setelah Kai selesai menyuling pil, Lah langsung kembali ke tempat duduk sambil menunggu babak kedua dimulai. Bab 18. Memasuki babak final. Paviliun Roda Emas. 3 jam berlalu. Terlihat 50 orang yang berhasil masuk ke babak kedua. Rata-rata semua alkemis yang mengikuti turnamen alkemis hanya berada di tingkatan alkemis menengah. Bagi Kai yang seorang alkemis master menengah, untuk memenangkan turnamen adalah hal yang mudah. Di babak kedua, para peserta diharuskan membuat pil penyembuh tingkat rendah yang merupakan pil spiritual binatang 9. Para peserta diberikan waktu 3 jam untuk menyuling pil penyembuh. 10 peserta yang bisa menyuling pil lebih cepat, bisa langsung masuk ke babak selanjutnya.
Kai yang telah duduk di tempat yang ia pakai sebelumnya, ia mulai berkonsentrasi untuk menyuling pil tak memperdulikan semua orang di sekitarnya. Sueyu yang melihat Kai yang berkonsentrasi penuh pada penyulingan cukup terkejut. Ia tahu bahwa untuk mencapai konsentrasi yang sangat dalam seperti itu dibutuhkan waktu bertahun-tahun. Gurunya saja hanya bisa mencapai konsentrasi seperti itu ketika mencapai tingkatan alkemis master puncak. La cukup penasaran dengan Kai, ia merasa kalau Kai dari tadi hanya bermain-main. Menggelengkan kepalanya, La mulai fokus untuk menyuling pil penyembuh tingkat rendah. Cukup sulit baginya untuk menyuling pil penyembuh yang merupakan pil spiritual kelas tinggi, sedangkan ia hanya seorang alkemis menengah. Waktu pun terus berlalu hingga terdengar bunyi bel yang menandakan seseorang telah selesai menyuling pil. Ia berada di barisan ke-7 deret ke-15. Ia terbilang masih cukup muda, usianya sekitar 21 tahun dengan wajah yang terbilang cukup mempesona dengan daya tarik tersendiri. Para penonton pun memfokuskan pandangannya pada orang tersebut. Sontak para penonton terkejut karena yang berhasil memurnikan pil penyembuh pertama kali bukanlah Tuan Huge melainkan orang lain. "Apa kau tahu siapa dia?" tanya salah satu penonton dengan wajah kagum. "Entahlah, aku juga baru pertama kali melihat penampilannya," balas salah seorang wanita tua di sampingnya. Tanpa memperhatikan tatapan orang lain, pemuda tersebut berjalan ke depan dan langsung menyerahkan pil yang ia buat. Tidak ada kecacatan dalam pil ini, selamat kamu berhasil masuk babak selanjutnya," kata manajer Lee yang menghebohkan seluruh penonton yang berada di sana. "Apakah aku sedang bermimpi? Bagaimana mungkin seorang pemuda bisa membuat pil penyembuh hanya dalam waktu 1 jam? Aku terlalu meremehkan orang itu," ucap Sueyu sambil melihat pemuda yang kembali ke ruang tunggu, yang tak lain adalah Kai. Setelah Kai duduk kembali di tempat tunggu, para penonton masih ribut sendiri saling bertanya-tanya tentang apa yang barusan ia lihat. Selang 15 menit berlalu. Akhirnya Tuan Huge yang merupakan alkemis terbaik di Kekaisaran telah selesai menyuling pil penyembuh. Terlihat sedikit kekecewaan di wajahnya. La menghela nafas pelan dan berjalan ke depan untuk menyerahkan pil yang ia buat untuk dinilai. Setelah selesai menyerahkan pil dan kembali ke ruang tunggu untuk babak berikutnya, kini beralih ke Sueyu yang telah selesai menyuling pil penyembuh. Ekspresinya sama seperti Tuan Huge. Sueyu terlihat sedikit kecewa dengan hasil yang dibuatnya. Akhirnya selang 2 jam 10 orang yang berhasil membuat pil langsung beristirahat di ruang tunggu sambil memulihkan kekuatan jiwa masing-masing yang telah terkuras banyak di babak kedua. Sukai di sana masih dengan tenang menutup matanya, ia tak terlalu memikirkan orang-orang di sekitarnya. Setelah membuka matanya, La langsung mengerutkan kening ketika melihat Ling Wu sedang berjalan ke arahnya. "Permisi, apakah aku boleh berkenalan denganmu?" Terlihat senyuman ramah di wajah Ling Wu. Sukai tak menghiraukan ucapannya dan kembali menutup matanya. Ling Wu yang merasa dirinya acuhkan mengerutkan keningnya, terlihat aura kebencian dari dalam dirinya. Sombong sekali. Lihat saja nanti waktu babak final akan kupermalukan dirimu di depan semua orang," ucap Ling Wu mendengus kesal. Kai yang telah tenggelam dalam meditasinya tak menghiraukan apa yang telah Ling Wu katakan tadi. Sukai membuka toko sistem dan mencari barang yang mungkin membuat dirinya tertarik. Setelah beberapa waktu berlalu, Kai melihat sebuah teknik yang cocok dengan tubuh naganya. Heaven Flame Body kuno. Menambah ketahanan terhadap api, meningkatkan kekuatan fisik Tuan sebanyak 10 kali lipat. Saat Tuan mengaktifkan teknik ini, tubuh Tuan akan memunculkan nyala api yang kekuatannya setara dengan api langit. Harga, 4 juta poin sistem. Meningkatkan fisik sebanyak 10 kali lipat. Bukankah ini terlalu OP? Teriak Kai dalam hati. Juga teknik ini sangat cocok jika digabungkan dengan tubuh nagaku. Kai menekan tombol beli di depannya. Berhasil membeli Heaven Flame Body, menghabiskan 4 juta poin sistem.
Seketika terjadi perubahan yang signifikan terhadap tubuh Kai, tapi semua orang di sana tak ada yang menyadarinya. Hanya Sueyu yang sadar akan perubahan yang terjadi terhadap tubuh Kai. Proses tersebut hanya membutuhkan waktu beberapa menit, walaupun prosesnya menyakitkan tapi Kai masih bisa menahannya tanpa berteriak. Perlahan-lahan mata Kai yang tertutup akhirnya terbuka. Ia mengalihkan pandangannya dan melihat semua orang tengah memulihkan kekuatan jiwanya. Tepat pada saat Kai mengalihkan pandangannya ke arah timur, La melihat Sueyu yang menatapnya dengan tatapan curiga. Segera setelah itu Kai tersenyum ke arah Sueyu dan kembali bersikap tenang seperti sebelumnya. Masih ada 1 jam lagi sebelum babak terakhir dimulai. Ia memanfaatkan waktu yang tersisa untuk lebih memahami kitab Raja Obat. Kitab Raja Obat tidak bisa dipahami langsung menggunakan poin keterampilan. Kai sekarang hampir berhasil memahami isi kitab dengan sempurna. 1 jam telah berlalu, akhirnya babak final yang ditunggu-tunggu oleh semua penonton akan segera dimulai. Banyak penonton yang melakukan judi dengan menebak siapa yang akan menjadi pemenang turnamen. Hampir setengah orang memilih Tuan Huge sebagai pemenang, ada yang memilih Pangeran Lingwu, ada juga yang memilih Sueyu. Untuk orang yang memilih Kai berjumlah lebih sedikit. Banyak yang merasa Kai pada babak kedua hanya beruntung saja, La tak bisa dibandingkan dengan Tuan Huge maupun Sueyu. Manajer Li perlahan muncul di depan peserta dengan senyum khas yang biasanya ia buat dan mulai menjelaskan babak final kepada setiap peserta. Babak final sedikit berbeda dengan 2 babak sebelumnya. Di babak final ini para peserta diminta membuat pil terbaik yang bisa dibuat hanya dengan waktu 2 jam. Tegas manajer Li kepada semua peserta. Apakah ada kalian yang belum paham? Tanya manajer Li dengan nada tegas. Semua peserta hanya mengangguk kepalanya tanda paham. Tanpa berlama-lama lagi manajer Li mulai meniup terompet yang menandakan dimulainya babak final. Para staf paviliun roda emas bertugas untuk mengawasi 10 peserta jika ada yang melakukan kecurangan akan segera didiskualifikasi. Kai berjalan dengan tenang menuju ke tungku sesuai dengan nomor pesertanya. Bab 19. Pil 7 warna. Paviliun roda emas. Kai yang tengah duduk sambil memejamkan matanya, mulai berpikir. Pil apa yang akan ia buat nanti? Para penonton pun dibuat bingung dengan apa yang Kai lakukan. Peserta lain sibuk menyuling pil sedangkan dia malah duduk dan memejamkan matanya. Para penonton yang bertaruh untuk Kai menjadi kecewa. Mereka mengeluarkan banyak uang bertaruh bahwa Kai pasti memenangkan turnamen alkemis ini. Sueyu yang melihat tingkah Kai juga dibuat bingung. Ia mengira bahwa Kai pasti dapat memenangkan turnamen ini dengan mudah. Tapi setelah melihat Kai hanya diam dan menutup kedua matanya, sedikit jejak kekecewaan terlihat di wajah cantik Sueyu. Sueyu mulai menghiraukan Kai dan kembali fokus menyuling pil bumi kelas awal. Sedangkan Lingwu yang duduk tak jauh dari Sueyu tersenyum gembira, La juga mulai menyuling pil spiritual menengah karena dia hanya seorang alkemis menengah. Selang 10 menit Kai perlahan membuka kedua matanya, kedua tangan Kai dengan cepat mengambil beberapa bahan herbal dan mulai mencampur semuanya ke dalam tungku pil yang berada di depannya. Para penonton serta peserta yang melihat tingkah tak masuk akal Kai mulai mencibir. Apakah dia gila? Mencampur semua bahan tanpa tahu elemennya hanya akan membuat pil meledak di dalam tungku. Ucap salah seorang peserta mencibir Kai, walaupun orang itu bukan alkemis tapi ia tahu sedikit dasar-dasar alkimia. La tahu ketika bahan pil yang berbeda elemen dicampur hanya akan membuat pil menjadi meledak karena elemennya saling bertolak belakang. Cih, tak lama lagi tungku pil itu pasti meledak. Sahut salah seorang penonton. Sueyu serta Tuan Huge juga mengerutkan keningnya. Di babak kedua fakta bahwa Zukai dapat menyuling pil lebih cepat dari mereka berdua adalah nyata. Tapi sekarang yang mereka lihat adalah seorang pria muda dengan gilanya mencampur semua bahan pil yang ada menjadi satu.
Kai yang mendengar cibiran dari semua orang, hanya diam tak memperdulikannya dan fokus untuk menyuling pil yang akan ia buat. La dengan tenang mengontrol api di dalam tungku dengan baik agar tidak terjadi ledakan pil dalam tungku. Ia sangat berhati-hati dalam mengontrol api. Ia tahu bahwa kesalahan sedikit saja pil dalam tungku akan segera meledak. Walaupun La berada di tingkat alkemis master, ia masih sangat minim pengalaman dalam hal kontrol api. Setengah jam kemudian, kring, kring, terdengar bunyi lonceng dari barisan pertama, yang tak lain adalah Tuan Huge. Wah, lihat itu. Tuan Huge telah selesai menyuling pil. Dari aroma yang keluar itu pasti pil bumi bintang 1 atau bintang 4. Hahaha, kali ini aku pasti yang akan menang taruhan. Aku bertaruh semua uangku pada Tuan Huge, pasti nanti aku akan untung banyak, hahaha. Terdengar tawa dari bangku penonton yang cukup keras. Tuan Huge berjalan ke depan sambil menyerahkan pil yang telah ia buat. Manajer Lee yang memegang pil itu kemudian mulai mengamati dengan teliti. Setelah itu manajer Lee melirik salah satu staf pavilion yang mengawasi Tuan Huge saat penyulingan. Ditatap oleh manajer Lee, staf tersebut menggelengkan kepalanya, tanda tidak ada kecurangan yang dilakukan oleh Tuan Huge. Pil bumi kelas menengah, tak ada kecurangan. Setelah jeda sebentar manajer Lee kemudian kembali berkata, silakan Tuan Huge kembali ke ruang tunggu sambil menunggu pengumuman pemenang. Ucap manajer Lee. Tak membantah apa yang dikatakan manajer Lee, Tuan Huge berjalan dengan percaya diri kembali ke ruang tunggu. Ia merasa bahwa kemenangan pasti ada di tangannya. Setelah manajer Lee kembali ke ruang tunggu, kini giliran Sueyu yang berjalan ke depan. Tercium aroma harum yang keluar dari pil yang ia buat. Meskipun aroma pil yang ia buat masih kalah dengan Tuan Huge, tapi dengan usianya yang masih sangat muda takkan butuh waktu lama untuk melampaui Tuan Huge. Para penonton berdecak kagum, mata mereka dibuka lebar-lebar. Saat ini wajah Sueyu yang tanpa menggunakan cadar. Kulit putih sehalus giok dengan tatapan dingin dari mata Sueyu membuatnya terlihat semakin menggoda. Bisa digambarkan bahwa Sueyu merupakan perwujudan dari kecantikan itu sendiri. Wah, siapa dia? Sungguh kecantikan yang tak tertandingi. Ucap pria di bangku penonton dengan jantungnya yang berdebar-debar. Bukankah dia adalah wanita yang berada di urutan nomor 2 di babak pertama tadi? Balas pria besar di sampingnya. Oh, kau benar. Aku sungguh tak mengenalinya ketika babak pertama. Cadar yang ia gunakan sangat menutup wajah cantiknya sehingga aku tak bisa melihat kecantikan aslinya. Lingwu juga diam-diam mengagumi kecantikan yang dimiliki oleh Sueyu. Di kepalanya kini memiliki niat untuk menjadikan Sueyu sebagai istrinya. Jika wanita itu menjadi istriku, aku pasti sangat bahagia, pikir Lingwu. Sueyu berjalan ke depan tak memperdulikan pandangan semua orang yang tertuju padanya. La menyerahkan pil yang La buat kepada manajer Lee. Pil bumi kelas awal. Mata manajer Lee melebar. La tak percaya apa yang ia lihat. Ia melihat Sueyu dengan teliti dan menemukan fakta bahwa kulit serta tulang milik Sueyu masih sangat muda, kisaran 17 tahun. La diam-diam kagum kepada gadis yang berada di depannya. Silakan nona muda kembali ke ruang tunggu, ucap manajer Lee sopan. Tak menjawab perkataan manajer Lee, Sueyu langsung kembali ke ruang tunggu. Namun La berhenti sebentar dan melirik sukai singkat dan kembali berjalan ke ruang tunggu. Para peserta yang melihat perkataan manajer Lee langsung putus asa. Mereka semua berharap mendapat juara 2 karena mereka tahu bahwa mereka tak dapat mengalahkan Tuan Huge dalam alkimia. Kini setelah manajer Lee mengatakan Sueyu membuat pil bumi kelas awal, mata setiap peserta langsung menunduk dan mulai fokus menyuling kembali. Tak lama Lingwu juga telah selesai menyuling pil dan menyerahkannya kepada manajer Lee dan kembali ke ruang tunggu. Dilanjutkan peserta lain hingga sekarang tersisa 3 peserta yang masih menyuling pil dan waktu yang tersisa juga kurang dari 10 menit. Kring, kring, terdengar bunyi lonceng dari barisan ke-7 yang tak lain adalah Kai.
Kai perlahan berdiri dan berjalan ke arah manajer Lee. Pil yang ia buat berwarna hitam legam, dan tidak ada aroma yang keluar dari pil yang Kai buat. Manajer Lee mengerutkan kening melihat pil yang Kai buat. Dia memandangi Kai dan berkata, "Anak muda, apakah kau mempermainkanku? Apakah ini bisa disebut pil?" Ucap manajer Lee sambil menunjuk pil yang Kai pegang. "Tidak ada aroma serta energi kehidupan di dalam pil yang kau buat." Kai melihat pil yang ia buat sendiri kemudian tertawa, Maaf, aku lupa memurnikan pil ini, tolong tunggu sebentar." Kai kemudian mengeluarkan api dari tangannya dan memurnikan pil yang telah dibuat. Perlahan-lahan lapisan pil hitam yang dibuat Kai terkelupas, warnanya berubah menjadi warna-warni dengan 7 warna yang berbeda. Sekarang aroma dari pil yang dibuat oleh Kai menyebar luas ke seluruh paviliun. Pil tersebut penuh dengan energi kehidupan yang membuat semua orang di sana sangat nyaman, manajer Lee tak terkecuali. Petik 2. Manajer Lee, tolong nilai pilku sekarang. Ucap Kai yang memecah lamunan dari manajer Lee. Manajer Lee yang tersadar dari lamunannya merasa malu, kemudian mulai menilai pil yang telah Kai buat. Setelah beberapa saat tangan manajer Lee bergetar hebat sambil berteriak, "Pil 7 warna." Mendengar pernyataan dari manajer Lee, seisi paviliun langsung bergema. Bab 20. Akhir turnamen. Paviliun roda emas. "Apa?" teriak seluruh penonton yang hadir di sana. "Pil 7 warna. Kau pasti bercanda," ucap salah satu penonton tak percaya. Pil 7 warna merupakan pil langit kelas atas yang keberadaannya sangat langka di dunia ini. Bagaimana anak muda sepertinya bisa menyuling pil tersebut? Para peserta juga tidak mau percaya. Untuk membuat pil 7 warna dibutuhkan paling minim seorang alkemis master, dan juga keberadaan alkemis master di dunia ini sangat dihormati dan dijunjung tinggi. Aku telah mengenal beberapa tokoh alkemis tingkat master ini tapi tak pernah mendengar namanya. Juga usia pria ini sangat muda, sungguh mustahil untuknya mencapai alkemis master di usianya. Tuan Huge ikut berkata. Untuk menjadi alkemis master diperlukan waktu bertahun-tahun agar dapat memahami esensi pil, serta kontrol api yang sangat mahir. Lanjut Tuan Huge. Bahkan aku saja sangat sulit untuk mencapai level tersebut. Jelas Tuan Huge. Semua orang yang mendengar penjelasan dari Tuan Huge langsung mengangguk-angguk kepala tanda setuju dengan pendapat Tuan Huge. Hahaha. Kontrol api. Esensi pil, haha. Jangan membuatku tertawa Pak Tua, dan kalian semua, kalian tidak mempercayai bahwa aku bisa menyuling pil ini. Buka mata kalian idiot, lihat dan pelajari bagaimana aku membuat pil yang kalian anggap sangat langka itu. Kai berdiam diri sebentar sambil menutup matanya, kemudian perlahan berjalan ke arah tungku pil di sampingnya. Ia mulai memasukkan bahan-bahan yang sama seperti pertama tadi. Kali ini Kai tidak menahan diri dan langsung membuat pil 7 warna dengan sangat cepat. Kai mengeluarkan api neraka dari tangannya kemudian mengarahkan api tersebut ke dalam tungku. Setelah itu terlihat bahan-bahan yang tadi dimasukkan oleh Kai terbang ke atas. Api neraka perlahan-lahan mulai proses penyatuan dari bahan pil. Cahaya yang sangat terang keluar dari pil yang Kai buat. Kai meneteskan beberapa ki murni dari dalam tubuhnya kemudian terjadi ledakan yang cukup hebat di dalam paviliun. Setelah selesai terjadinya ledakan, terlihat sebuah pil berwarna-warni dengan 7 warna berbeda, sama seperti tadi aroma yang keluar dari pil tersebut sangat wangi. Seluruh proses penyulingan tersebut terjadi dengan sangat singkat, semua orang di sana tercengang melihat proses alkimia yang sangat mengagumkan. Diam-diam semua orang bergidik ngeri melihat itu terjadi. Hanya 10 menit, dia berhasil membuat pil langit kelas atas hanya dalam waktu 10 menit. Bukankah itu terlalu tidak masuk akal? Semua orang tercengang melihat serangkaian kejadian tersebut. Diperbincangkan oleh semua orang, terkekeh pelan Kai menatap semua orang. Haha, kalian semua lihat itu.
Bukankah tadi kalian semua bilang bahwa pil yang aku buat itu palsu? Sekarang kenapa kalian hanya diam saja seperti orang bodoh? Ucap Kai mengejek. Orang bodoh seperti kalian mana bisa mengerti alkimia dengan otak bodoh yang kalian miliki. Membuat pil kelas bumi saja sudah sangat bangga, bersikap sombong dengan hanya pil kelas bumi. Bukankah kalian terlalu percaya diri? Ucap Kai yang terus-menerus memprovokasi semua orang. Nak, bukankah ucapanmu itu terlalu keterlaluan? Meskipun kau jenius dalam alkimia, bersikap sombong itu ada batasnya. Seorang pria tua dengan rambut putih di bangku penonton menatap Kai dengan penuh amarah. Kai melirik orang tersebut, kemudian menyadari satu hal. Orang tersebut juga memiliki aura yang sama dengan aura yang dimiliki oleh Sueyu. Tanpa basa-basi Kai menyuruh Yi untuk mengidentifikasi tingkat kultivasi dari orang tersebut. Yi, analisis. Beberapa saat kemudian, Ding asterisk status. Nama, Suetian. Umur, 1000+. Ras, naga. Kultivasi, Raja Dao awal tier 1 asterisk. Selesai melihat status dari pria tua di depannya, Kai menarik nafas berat. Aku tidak bersikap sombong, aku hanya mengatakan kebenaran. Apakah itu bisa disebut sebagai sikap sombong? Ucap Kai menyela. Hanya seorang serangga berani bersikap sombong di depanku. Ucap pria tua itu kemudian mengeluarkan aura penindasan yang dimiliki oleh seorang kultivator Dao. Paviliun roda emas bergetar hebat setelah mengalami penindasan yang dikeluarkan Suetian. Tembok paviliun mulai retak satu persatu diikuti getaran yang terjadi di atas tanah. Seketika seluruh orang yang berada di paviliun satu persatu pingsan tak kuat menahan aura dari pria tua tersebut. Bahkan manajer Li yang berada di ranah pendekar suci puncak mengalami sakit dada yang luar biasa. Hanya Kai dan Sueyu yang dapat menahan aura dari pria tua tersebut. Kai tidak mengalami penindasan dikarenakan tubuhnya yang sangat istimewa. Walaupun orang tersebut berada di ranah Kaisar Dao, Kai juga masih bisa menahan aura penindasannya. Sueyu, serta Suetian sangat terkejut melihat Kai yang tidak terpengaruh aura penindasannya. Dapat dimaklumi bahwa Sueyu tidak terpengaruh karena Sueyu merupakan keponakan dari Suetian. Melihat ekspresi keterkejutan di wajah pria tua tersebut, Kai hanya tersenyum sinis dan berkata, apakah hanya ini yang kau punya Pak Tua? Kau memiliki 5 ranah di atasku, tapi kau bahkan tak bisa menekanku dengan auramu. Kau terlihat seperti orang bodoh di sana, hahaha. Kai tertawa lepas. Kekek, kurang ajar kau bocah, beraninya kau menghinaku. Aku berniat mengampunimu tapi kau sendiri yang mencari kematianmu. Rasakan ini Drago. Belum selesai berkata, Sueyu menghentikan tindakan pamannya. Berhenti paman, sudah cukup, hentikan pertarungan ini. Tapi Yuer, pria ini sungguh kurang ajar, dia harus diberi hukuman agar mengetahui tingginya langit. Jelas Paman Tian. Cukup paman. Apa paman tidak merasa aneh? Dirinya hanya seorang pendekar kaisar tapi ia dapat menahan aura paman yang merupakan seorang Raja Dao. Itu. Menghela nafas Sueyu kembali berkata, lebih baik paman kembali tanah suci, ayah pasti sedang sibuk di sana, lebih baik paman membantunya daripada mengawasiku di sini. Tapi Yuer, ini adalah perintah dari ayahmu. Paman tak bisa meninggalkanmu di sini sendirian. Balas Paman Tian seolah-olah tak mau kembali ke tanah suci. Terserah kamu sendiri paman, aku tak tahu harus berkata apa lagi. Ucap Sueyu yang cukup kesal. Ia kemudian berjalan ke arah Sukai yang berdiri diam di sana. Aku minta maaf atas apa yang telah pamanku perbuat. Ucap Sueyu menundukkan kepalanya. Menghela nafas sebentar, Kai mulai berkata, aku juga tak ingin melanjutkan masalah ini lebih jauh, sebaiknya kita lupakan masalah yang terjadi tadi. Setelah diam beberapa saat, Kai kemudian memperkenalkan diri, perkenalkan namaku Xian. Ucap Kai sengaja menutupi nama aslinya. Sambil tersenyum Sueyu kemudian menjawab, namaku Sueyu.
Berpikir sebentar, Kai merasa gadis di depannya cukup mudah diajak bicara. Ia tersenyum kemudian menjawab, Sueyu, nama yang sangat bagus. Baiklah, aku akan memanggilmu Xiao Yu. Ucap Kai tersenyum lebar. Rona merah terlihat dari pipi Sueyu. Kita bisa melanjutkan pembicaraan kita setelah selesai turnamen ini. Kau bisa mencariku di penginapan Wei di pusat kota. Setelah selesai berkata seperti itu, Sueyu kemudian mendekat ke Suetian dan pergi meninggalkan paviliun. Setelah pergi, manajer Li yang telah sembuh dari tadi mulai membicarakan pemenang serta hadiah yang didapat. Kai mendapat juara pertama, Tuan Huge kedua, karena Sueyu yang pergi dari paviliun otomatis Ling Wu yang mendapat juara ketiga. Setelah selesai pembagian hadiah turnamen, Kai meninggalkan paviliun dan berjalan ke pusat kota tempat di mana Sueyu menginap. Bersambung.